panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, engko dijejelo napa? Dijejero apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejero kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Kena ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid, warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, ape mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan itu dungane mangan Bapak mergo sampeyan mergo akhir acara bar iku maulaya shol wassalam terus iku apa mangane metu jadi, terus dianggap dungane napa amun iya sauni-unimu yo ngono ribet ya usah wong ra serasa debat ribet jadi sing kafir ben kafir sing Islam ben apa Islam sing kritik ben kritik ben seru donya itu ben seru. Gak ngono ra di kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih teng donya ben padha seretene. Di cara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi ora niat gedeng tapi ben urip uga nyaman mbek makhluk. Ngono nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit? Supaya tidak nyaman dengan makhluk. Kemudian balik ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah Ta'ala. Mereka ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi mertamu gak ono mangan-mangan kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Itu teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa? Sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa istiqlal birra'yi apa ingin mengikuti pendapat sendiri. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nak ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling apa? Jelas ya wa taraku ta'amahum inda asnam. Asnam mana nih? Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak. Orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu. Maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya iya mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo wong iku wiridan, sing gak cocok nggih monggo. Wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, "Bener pundi Gusti? Kula mbek niku." Kowe bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruh no. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alamah atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata. Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal. Kalau dalam bahasa ngaji itu iskal.
Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang, lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoke rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu, yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama, yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok, aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak donga yo krungu. Wong kula nate tempat tembok ratapan yang Yahudi. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam dulu sisa.